Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Atisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kaisam lagi ngedaprok nih cuy. Kaisam lagi ada di tempat. Mungkin ini kalian kenal tempatnya di mana? Ayo di mana ya? Di mana ya? Kaisam lagi ngedaprok di sini dulu. Kaisam mau ngobrol karena dari pagi Kaisam belum ngoceh. Banyak nih yang chat. Kaisam videonya mana? Kaisam videonya mana? Wis. Mama tukang gibah ini pada nyariin Kaisam. Netizen yang hater-hater wah ya Tisam ngoceh aja wis nggak apa-apa. Yang mau denger boleh ya. Kita ambil pembelajarannya. Kita ambil supaya kita berhati-hati di sini tentunya. Oke, kita berdoa dulu sebelumnya. Teman Kaisam yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Teman Kaisam yang masih berkelut dengan debt collector dan hutang piutang semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Wes. Oke cuy, hari ini ada kasus yang mungkin Kaisam akan membuka seseorang nih. Mbak Asmaul Husna. Wes, 99 nama Allah ya. Tapi sayangnya nama ini dititipkan oleh orang tuanya yang menjadikan dia ini ya mungkin dalam keadaan terhimpit ya cuy, sehingga saat dia merasa terhimpit timbullah kejahatan. Nah, gimana caranya dia bertahan hidup di Hongkong yang mahal? Tentunya dia mengkadali teman-teman kita yang masih lugu. Maka dari itu kita hidup di Hongkong ini nggak boleh lugu-lugu. Kaisam mau cerita apa sih? Oke, jadi ceritanya ada pekerja migran yang menjual handphone iPhone 12 secondnya. Dia ini butuh duit cuy, di rumahnya lagi diuji sama Allah ya kan, membutuhkan uang dengan nggak mau hutang lagi. Dia punya aset handphone, dia pengen jual. Alhasil saat jual malah dibawa kabur sama Mbak Asmaul Husna. Aduh, gimana sih kejadiannya? Ayo cuy, begini ceritanya. Kira-kira Kaisam upload nggak ya mukanya? Aduh, kalian lihat di cover video Kaisam aja deh ya. Mbaknya kayak gitu, aktif main TikTok, pansos terus. Susah beli make up ini, apalagi dia statusnya overstay, ya kan? Ingat cuy, overstay sekarang lagi dikepung nih sama polisi Hongkong dan imigrasi ya. Kalian naik bis, ada razia bis. Kalian naik MTR, di razia juga. Aduh. Oke, alhamdulillah juga sih teman Kaisam yang overstay ya. Nanti tanggal 15 kita berbondong-bondong untuk menyerahkan diri. Kaisam support ya buat kalian yang apply pulang, daripada kalian berkeliaran di sini nggak jelas. Ayo kita apply pulang. Kita ngantri tiket pesawat. Setidaknya saat kita sudah daftar, kita tinggal nunggu panggilan. Amin. Oke, apa sih yang dilakukan kalau kita ditipu atau dijahati sama anak overstay atau anak peperan? Yang harus kita lakukan, tetap kita melakukan pelaporan kepada polisi supaya nanti saat dia proses deportasi dia harus dihukum terlebih dahulu atas pelanggaran-pelanggarannya. Ya ini nih yang menjadikan anak OS atau anak paper pulangnya lama itu, ya investigasi dulu dia punya pelanggaran nggak, ada yang laporin nggak kalau dia jahat. Nih Mbak Asmaul Husna, hati-hati ya. Kaisam tunggu nih itikat baiknya. Pada hari Sabtu kemarin, si pekerjaan migran ini kita sebut aja Mbak Dwi ya. Jadi Mbak Dwi ini mau jual handphone. Kebetulan dia punya iPhone 12 yang pada waktu itu Kaisam saya tuh sebenarnya pengen banget punya iPhone Apple ya. Nah, saya tuh ada kesempatan di mana saya bisa kredit nih iPhone 12 second, saya bayar dicicil. Nah, alhamdulillahnya tuh kayak Tisam sudah lunas. Nah, saat sudah lunas mau dijual, ya ini dari tadi kenapa kita beli handphone yang nggak biasa aja gitu ya kan? Ya kan, jadi kita kan awet gitu kan. Aduh, jadi tangan ini geli kayak Tisam. Saya pengen jual karena kebetulan keluarganya lagi butuh duit cuy. Tapi bagus juga ya, dia nggak hutang lagi gitu. Kita punya handphone ya kita jual aja gitu kan. Bagus. Nah, maka dari itu nih buat kalian, kalau kalian punya handphone ya dijual aja kalau butuh duit. Ya jangan utang, handphonenya tetap 23 gitu kan. Aduh. Akhirnya si Mbak Dwi ini posting lah tuh di media sosial. Ada yang mau beli iPhone saya nggak? Saya butuh duit nih. Ya kan, dia belinya ini di atas 6.000 cuy. Nah, dia jual 5.000 aja deh. Ayo ketemuan kalau ada yang mau ya cuy. Nah, nyamber tuh Mbak Asmaul Husna ini di komen, kamu mau jual iPhone ya dari bulan lalu, kamu kok nggak laku-laku? Emang belum laku ya? Ini emang postingannya udah 1 bulan cuy dan belum laku. Mungkin jual santuy ya cuy, daripada ada angin cuy. Handphonenya bergetar.
daripada ini kan. Jadi 1 bulan si Mbak Asmaul Husna ini mantau ini, oh nggak laku-laku ini handphonenya. Akhirnya dicat lah melalui WhatsApp setelah komen di Facebook. Si Mbak Asmaul Husna ini chat, ya udah kalau kayak gitu kamu liburnya kapan? Bawa aja. Sini saya bantuin jual, lumayan kan? Ada yang nawar nih 5.000 katanya. Wah ya dengan senang hati dong ya kan, siapa yang nggak pengen handphonenya cepat dijual, apalagi si Mbak Asmaul Husna ini teman baiknya si Mbak Dwi nih cuy. Dari PT, ini kenal sebenarnya Mbak Dwi. Ya kayak Tisam, saya tuh yang nggak ada curiga kalau dia itu jahat. Waktu itu kita juga sering makan mie pedas bareng di Wancai Mbak Asmaul Husna. Ini teman makan mie kamu loh, kok kamu segitunya gitu, ya kan? Sampai pada akhirnya di hari Sabtu kemarin Mbak Dwi ini libur kerja. Ayo kita ketemu yuk di McD Koswebe cuy. Ketemu tuh, naik ke atas, ya kan, pesen-pesen. Ya kalau untuk makan McD sih ya masih cukup lah duitnya ya. Akhirnya makan di McD, ya Mbak Asmaul Husna itu, sis, Besti, coba lihat handphonenya, cek ya kan. Dibuka kuncinya kan, ya harus kalau beli handphone kan dibuka kuncinya ya. Akhirnya udah ketahuan nih, oh kalau kayak gitu kamu tunggu di sini ya. Teman saya overstay juga, dia tuh yang pengen beli handphone ini, dia ada di bawah katanya cuy. Lagi-lagi si Mbak Dwi ini karena percaya sama Mbak Asmaul Husna nih, akhirnya apa, dibawalah tuh handphonenya ke bawah. Nah karena si Mbak Asmaul Husna ini menggunakan tasnya ini nggak digeletakin ya cuy, akhirnya dibawa juga tasnya, kan nggak ada curiga sama sekali. Akhirnya si Mbak Dwi ini menunggu 1 jam kok nggak datang, 2 jam kok nggak datang, dichat lah tuh si Mbak Asmaul Husna, Hus di mana, Hus di mana. Akhirnya no respon cuy, tapi aktif nomornya. Ditunggu 3 jam di McD, untung aja nggak dimintain biaya parkir ya cuy. Akhirnya sampai minumnya selesai, makannya selesai ya kan, nggak datang. Akhirnya di blok, kurang ajar ya Mbak Usus. Ditungguin 2 jam 3 jam nggak aktif. Alhasil apa Kaisam, handphonenya dibawa kabur. Yes, ini kan menjahat ya. Ini loh, akhirnya bawa kabur, panik tuh ya kan si Mbak Dwi, gimana nih handphone saya, terus saya ngubungin Baus gimana, toh dia juga udah nggak punya majikan, dia anak overstay. Ayo kita bahas kasus ini. Banyak di luar teman yang makan teman seperti ini untuk bertahan hidup. Kalian bayangin nggak, buat kalian nih yang pengen kabur, pikirkan baik-baik. Hidup di luar keras, sekarang harga kontrakan, harga kosan naik. Sedangkan kerjaan ilegal sedikit cuy. Hanya orang-orang yang tahu nih seluk beluknya ya ini bagian dari sindikat yang memberikan kalian pekerjaan, ya kan. Kalau kalian nggak punya channel susah, ya kan. Maka dari itu kemarin yang hubungi Kaisam saya pengen apply pulang, ayo Kaisam support. Alhamdulillah ada 4 orang yang mau pulang. Udah Kaisam, saya nyerah, hidup di Hongkong nggak kuat. Ya udah, nggak usah macam-macam, nggak usah paksakan kamu bisa hidup di negara yang mahal ini. Beli softtek aja mahal. Kok softtek Kaisam? Loh ya iya ya. Kalian ngerti nggak? 10 piece aja itu harganya sampai 50 berapa tuh? $30 ya kan? Lah, nasi kuning aja $25. Mau makan apa kita? Makan mindog aja. Waduh, maka dari itu nih buat kalian nih yang punya hutang, yang kehimpit ya, jangan lari diri dari majikan. Lakukan notis, cari majikan lagi, sudah selesai. Jangan maksakan kalian, bisa saya hidup di luar kerja serabutan apa aja deh kerja. Nggak segampang itu guys di luar. Nah ini Mbak Asmaul Husna ini gimana nih caranya dia ini membawa kabur handphonenya? Mungkin dalam otaknya si Mbak Asmaul Husna, oh saya udah overstay, udahlah biarin aja lah, kalau saya urusan sama polisi, ujung-ujungnya juga saya urusan sama polisi. Maka dari itu yang harus kita edukasi adalah siapa pekerja migrannya. Dimana saat kalian nih menjual handphone posisinya kayak Mbak Dwi kayak gini, jangan dikasihkan. Kalau misalkan cek, suruh aja naik aja ke atas, teman kamu naik aja dong ke atas, nanti saya bayarin minum, kan lebih baik. Kenapa handphonenya yang dibawa ke bawah? Nggak ada curiga sama sekali. Guys, sebesti-bestinya orang ya kita juga nggak boleh naruh 100% kepercayaan kepada mereka gitu ya. Nih belajar nih dari kasusnya si Mbak Husna. Jadi buat kalian yang jual handphone, kalau cash on delivery atau COD atau cek barangnya, kamunya pemilik handphone ikut. Coba ada aja waktu Mbak Husna ini mau nanti ya teman saya ada di bawah itu mau lihat handphonenya, Hus ikut dong, kan nggak akan terjadi pelarian handphone kayak gini ya kan. Kita ngegelo aja orang itu, handphone saya mau kemana kamu ya kan. Kita patut mencurigai, apalagi dia anak overstay. Wah dia kabur dari Dongowan, dia langsung ngumpet di Jollibee aja, kalian udah nggak bisa nemuin dia.
Kan di sebelah McD itu Jollibee ya cuy. Yang Mbak Husna ngumpet di situ kita kejar kan nggak akan mungkin kena juga ya kan. Akhirnya iklannya juga nggak bisa dilacak, mati. Alhasil iPhone 12-nya yang udah kredit ini dibawa kabur oleh Mbak Asmaul Husna. Nah, oke. Karena ini adalah kejahatan, Kaisam akan membuka fotonya Mbak Asmaul Husna. Barangkali yang menemukan Mbak Asmaul Husna, sampaikan salam dari Kaetisam, suruh menghubungi Kaetisam. Kalau misalnya enggak, berarti Mbak Asmaul Husna akan dilaporkan ke polisi. Nantinya, supaya tidak ada korban-korban lagi atas Mbak Asmaul Husna. Ini kamu sudah melakukan kejahatan nih. Nah nanti, kalau misalkan Kaisam tunggu deh, dalam 1 minggu. Kalau misalkan kamu nggak menghubungi Kaisam untuk memperbaiki nih, entah itu handphonenya ada atau enggak ya kan, tapi ada itikat baik dari kamu, Kaisam tunggu ya. Kalau misalnya enggak, mungkin Kaisam akan mendampingi mbaknya untuk membuat laporan polisi. Walaupun kamu overstay ataupun apa, catatan polisi, KTP kita punya, data kamu punya pastinya. Nanti saatnya kamu mengajukan paper atau kamu ditangkap saat bekerja, itu pelanggaran kamu akan lebih berat. Itu artinya kamu pulang atau di sel prodeo lebih lama. Mau? Ayolah Mbak. Kita hidup tuh, kamu masih muda, masih 31 tahun. Masa kamu mau melukai orang tua kamu yang sudah melahirkan dengan baik-baik, ya kan? Sudah memberikan nama Asmaul Husna, berharap kamu menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang mengabdi. Andaikan orang tua kamu tahu kamu di sini di Hong Kong sudah melampaui batasmu, sedih Mbak ya. Buat kalian nih anak overstay yang kalau misalkan kita sudah merasa tidak mampu hidup di Hong Kong, nyerahin diri cuy. Buat apa kamu memaksakan hidup di sini untuk gaya? Udahlah nggak apa-apa lah, saya udah hancur. Enggak cuy, nggak gitu. Kamu pulang ke Indonesia, kamu proses lagi PT, kamu perbaiki di negara lain. Singapura, Taiwan masih memberikan kesempatan kepada kamu. Jangan jadikan Hong Kong ini adalah negara satu-satunya kamu mengais rezeki, ya. Oke cuy, barangkali kalian tahu Mbak Asmaul Husna di mana. Ini kasihan Mbak Dwi-nya karena keluarganya sangat butuh uang. Ini kalau misalkan dijual iPhone-nya ini ya bisa lah sekitar 3 ribuan ya cuy, ya lumayan. Ya 3 ribu apa 6 juta, ya kan? Jangan contoh seperti Mbak Husna ini ya. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik. Dia udah overstay, udah kabur dari majikan, udah overstay, udah jadi penjahat, melarikan handphone. Wis jadi satu ini. Iya kan? Pekerja migran, kamu bekerja di Hong Kong. Apakah ini niat tujuan kamu ke sini? Kan enggak. Ayo cuy, kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan buat Mbak Dwi-Dwi yang di luar sana seperti ini, sudah stop, jangan mempercayai orang dari tampang ataupun apa, walaupun nangis-nangis. Mohon bantulah sesuai kemampuan kamu saja. Oke? Sepakat ya kalau kayak gitu, hidup kan damai ya cuy ya. Ya kan, nggak ada nih handphone sampai dibawa kabur lagi. Lucu, ya kan? Nanti ya tunggu dulu ya, handphonenya mau saya cek dulu di bawah. Nah, coba aja Mbak Dwi-nya itu kalau berpikir, ikut dong. Nah, buat kalian yang jual-jual handphone sekarang udah harus buntutin aja tuh handphonemu ada di mana, ya kan? Kalau misalkan nih ada nih teman kita mengiming-iming kita, boleh nggak handphonenya saya bawa dulu? Nggak mau lah. Udah, nanti berpikirlah, rezeki itu pasti nanti juga ada. Ya, sempitkan resiko untuk kehilangan barangmu kalau misalkan aset itu satu-satunya yang membuat kamu bisa menutup masalahmu gitu. Oke? Jangan membuka kesempatan kejahatan untuk teman kita. Sayangi asetmu sendiri, sayangi uangmu sendiri. Jadilah pekerja migran yang berhasil. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.